Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, thank you Jesus. Are you guys ready? He is so good to you. He is so good to me. Oh Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Amen. Mari kita nyanyikan. Aku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Come on, there's freedom in this place. Aku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Aku telah bebas, bebas Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. Bebas, bebas, karena pengampunan-Nya. Oh, ku bebas, 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 karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas
saja. Ayo saudara, berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo, ini kurang meriah saudara. Lebih meriah lagi. Karena saudara di surga meriah sekali saudara. Karena satu orang diselamatkan, seluruh isi surga bersukaria. Amin saudara. Mari kita panggil Youthing Church. Dia dari China, saudara. Waktu saya tanya kenapa dia mau dibaptis, dia katakan kepada saya, dia ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya ini adalah satu tindakan iman di mana Tuhan akan memenuhi setiap janji-janjinya. Amin saudara. Mari saudara bantu saya, angkat tangan saudara, kita mau berdoa. Oke. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan matamu tertuju kepada setiap daripada kami. Hari ini Engkau telah memilih Youthing Church untuk menjadi anak-Mu, supaya dia bisa mengalami surga di bumi, supaya dia juga bisa mengalami janji-janji Tuhan. Maka dari itu Tuhan, hari ini dia mau memberikan dirinya untuk dibaptis, menguburkan manusia lamanya, dan dia bangkit bersama-sama dengan Kristus. According to the confession of faith of that Jesus is Lord and that God raised him from the dead, you have therefore received an eternal life through faith in him. As the minister of the gospel, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, that is in the name of the Jesus Christ. For you have died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, know you also may live new life today until Jesus comes again for the second time and forevermore. And everybody said, haleluya. Thank you Jesus. Berikan lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita lebih lagi fokus menyembah Tuhan hari ini. Dia Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Dia Yesus yang sudah bangkit menebus dosa saudara dan saya. We want to celebrate Jesus Christ. Oh, we worship you. We love you, Jesus. We love you, we love you. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku. Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Yesus. We love you Jesus. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
worship you, Lord. We glorify your name. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Oh, oh, sembah dia, sembah dia. Danalana bayase. Percaya di saat kami menyembah-Mu, mujizat, kelepasan, kesembuhan, kemenangan terjadi saat ini. Darah Yesus yang sudah bebaskan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Bagi Dia.
Hari ini kita memulai bulan yang baru, amin. Saat kita memulai bulan yang baru ini ada tema yang baru. Tema yang baru saat ini adalah joy in serving. Tentang melayani saudara. And saat ini kita menyaksikan bahwa banyak saudara-saudara yang sudah melayani lebih dari 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Dan saya juga melihat wajah-wajah Anda yang sudah melayani lebih daripada itu. Dan itu menyukakan Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang hadir Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi umat-Mu. Aku berdoa pagi ini Tuhan, biar adanya kehausan yang baru dari setiap kami Tuhan. Bukan hanya untuk belajar, bukan hanya untuk datang ke gereja Tuhan. Tapi benar rindu hadirat Tuhan, rindu mengenal hati Tuhan. Rindu mengalami Tuhan lebih lagi Bapa. Kami berdoa Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Oh Tuhan, berapa banyak yang mau berdoa bersama saya? Angkat tanganmu. Oh Tuhan, singkirkan segala penghalang saya Tuhan. Ya, untuk mengalami Tuhan lebih lanjut pagi ini. Come on, agree with me. Oh Tuhan, biar Tuhan Kau lembutkan hatiku. Kalau ada beberapa daripada saudara yang mungkin ada certain things, ada hal-hal tertentu yang Anda itu kayak gak mau Anda tahu itu bukan rencana Tuhan. Pagi ini aku berdoa, Tuhan Kau lembutkan hati kami. Oh Tuhan, biar umat-Mu tidak hanya membaca janji Tuhan, tapi biar mereka menjadi pelaku dan mengalami janji Tuhan. Amin. Bapa, berbicaralah. Biar firman-Mu menghidupkan setiap kami Tuhan. Biar adanya, oh Tuhan, breakthrough, adanya terobosan buat setiap umat-Mu saat kami mengerti prinsip firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Thank you Atta. Hadirat Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan itu luar biasa, amin. Anda tahu nggak, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu Immanuel, Tuhan itu beserta kita. Jadi Anda kerasa, nggak kerasa, Anda tahu nggak Tuhan itu tetap hadir. Amin. Tapi ada waktunya di mana saat Anda belajar untuk menyembah Tuhan, Anda mengalami manifestasi hadirat Tuhan. Tuhan selalu ada, tapi banyak orang tidak mengalami manifestasi karena Anda tidak di dalam posisi menerima. Salah satunya dengan pujian dan penyembahan, saudara-saudara, kita mempersiapkan hati kita. Dan hari ini, dan saya jarang datang ke Indonesian Service, hadirat Tuhan hari ini, wow, luar biasa sekali. Karena apa? Umatnya menyembah. Saat firman Tuhan berkata, Tuhan, God is enthroned, Tuhan itu seperti diberikan tahta saat umat-umatnya menyembah. Saat tahta ada, raja apa? Duduk di tahtanya, saudara. Jadi jangan Anda meremehkan pujian dan penyembahan. Nah, tadi saya mau ilustrasi, lupa, tapi it's okay. Nah, saya mau mulai, saya akan, bulan lalu kita berbicara tentang fasting and prayer. Berpuasa dan berdoa. Saya tahu bulan ini bulan yang baru, tapi saya akan mencakup sedikit in closing daripada bulan yang lalu. Karena ada hal yang terjadi yang sangat penting, saudara-saudara. Tadi ilustrasi saya mau bawa di sini adalah sanitizer. Tentang sanitizer. Siapa yang di sini sekarang sanitizer jadi teman baiknya? Kemana-mana bawa sanitizer. Dulu kan nggak kayak begitu kan? Saya mau ngomong satu hal. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya, tidak berarti itu tidak ada. Benar? Di dalam pandemik ini kita belajar. Kita lebih memahami. Kita semua udah tahu kan ada virus, ada ini. Ya. Tapi saat ini kita lebih sadar sekarang. Apa-apa mau salamin orang atau setelah salamin orang mungkin Anda sanitize. Dulu kalau makan nggak cuci tangan dulu, sekarang cuci tangan. You know, kenapa? Karena kita tahu yang kita tidak lihat ini belum tentu nggak ada, saudara. Ya, siapa yang pernah keracunan makanan? I think semua pernah keracunan makanan. Kelihatannya makanannya baik-baik saja, tapi bisa bikin sakit perut. Karena apa? Tidak kelihatan, saudara. Yang tidak kelihatan itu belum tentu tidak ada. Ya.
Jadi saya mau membahas sesuatu yang agak sedikit kita tidak ada waktu untuk membahas waktu yang lalu, adalah tentang peperangan rohani, saudara-saudara. Peperangan rohani itu sesuatu yang nyata dan sesuatu yang luar biasa. Siapa yang di sini bisa lihat peperangan rohani? Sebagian besar daripada kita mungkin gak bisa lihat. Iya kan? Sama kayak virus. Tapi saya bisa yakinkan Anda, sama seperti virus salmonella itu yang bisa membuat Anda jadi ke belakang terus 7 kali, 10 kali sehari, 10 kali sejam. You know, ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa lihat secara alam roh yang menghasilkan hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik, saudara. Jadi kita setuju kan ya? Hanya karena hal itu tidak bisa kita lihat, belum tentu itu nggak ada, saudara. Tapi satu hal ini adalah penting. Kesadaranmu akan menentukan tindakanmu. Saat kita udah sadar sekarang ini virus di mana-mana, kita lebih hati-hati, kita lebih sering cuci tangan, kita lebih bersih, right? Nah, itu kan pemahaman membuat kita itu bertindak berbeda, saudara. Nah, sekarang orang-orang Kristen itu banyak yang ditipu iblis. Oh, nggak ada. You know, oh don't worry about it, itu di Indonesia doang yang ada yang kayak gitu-gitu, di Amerika nggak ada. Sama, saudara, sama. Nah, sekarang ya, karena apa? Kalau iblis bisa meyakinkan gereja peperangan rohani itu tidak ada dan Anda tidak sadar, sama seperti cuci tangan itu, Anda nggak akan melakukannya. Saat Anda sadar, walaupun Anda tidak lihat, sanitizer. Kenapa begitu? Sama. Saat Anda melihat sesuatu, saat kita sadar, jangan-jangan ini peperangan rohani, Anda akan bertindak. Anda akan melakukan sesuatu. Amin. Hal-hal rohani dan hal-hal yang sifatnya alami, natural, itu tidak bisa dipisahkan. Tadi kita nyanyi, menyembah. Itu hal rohani atau hal jasmani? Alamiah atau rohaniah? Dua-duanya, saudara. Karena apa? Kita harus tahu dua hal ini seperti koin. Tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Musa membelah Laut Merah. Jasmani atau rohani? Dua-duanya. Karena apa? Dia cuma ngangkat tongkat aja, saudara-saudara. Ngangkat tongkat itu hal yang sangat natural. Cuman begini doang. Kok bisa tiba-tiba ngebelah? Dia kayaknya ngangkat tongkat juga udah sering. Nggak ada tanah terbelah tuh. Kenapa? Karena saya mau sampaikan bahwa benar, semua hal yang sifatnya alamiah, Anda harus tahu ada sesuatu yang sifatnya rohani yang Anda tidak bisa lihat. Kalau Anda dapat berkat dari Tuhan, kira-kira apa yang terjadi di dalam rohani? Pasti ada sesuatu. Kalau Anda mengalami sesuatu yang banyak hal-hal yang mungkin temptation yang banyak, godaan yang banyak, ditipu, di apa segala macam. Apakah mungkin ada hal-hal di dalam alam rohani yang kita tidak lihat, yang kita tidak tahu bagaimana cara menanggulanginya, saudara-saudara? Di Indonesia orang-orang kemana? Kalau misalnya ada hal-hal rohani yang gak bisa ditanggulangi, kalau bukan orang gereja mungkin ke dukun, saudara. Karena apa? Mereka sadar hal rohani harus dihandle secara jasmani dan rohani. Amin. Musa mengangkat tangan. Ceritanya kan ada tuh. Lagi perang. Yosua lagi perang. Musa angkat tangan. Cerita singkatnya, saat Musa terus angkat tangan menang. Saat dia turun kalah. Kok bisa begitu? Apa hubungannya? Ternyata hal yang sifatnya jasmani berpengaruh ke hal yang rohani. Saudara, jadi jangan meremehkan kata-katamu. Jangan meremehkan tindakanmu yang simple, saudara. Dan juga jangan kita setiap kali mengalami apa, kita menyalahkan orang atau apa. Jangan-jangan itu hal-hal rohani, saudara. Spiritual warfare. Semua ini saling terhubung. Nah, yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah kita harus belajar menggunakan perlengkapan atau senjata rohani untuk menang. Amin. Saya, siapa ini yang di sini yang besar? Ko Jeffrey ya besar. Kalau saya disuruh berantem sama Ko Jeffrey, waduh, saya kayaknya takut. Saya lebih kecil, bisa di smackdown saya kan. Nah, tapi kalau saya dikasih senjata, kemungkinan saya menang lebih banyak kan? Amin. 2 Korintus 10 ayat 3-4 dikatakan,
memang kita semua masih hidup di dunia, tetapi kita tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kita, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kira-kira benteng apa? Benteng di rohani, saudara-saudara. Sesuatu yang Anda tidak bisa lihat. Nah, kita baca ayatnya. Efesus 6 ini tentang perlengkapan senjata Allah itu apa? 1, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan panah api dari si jahat, dan terimalah helmet, ya, ketopong itu kalau yang nggak tahu terjemahannya itu helm, saudara. Helmet of salvation, dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Anda perhatikan, di dalam bahasa Inggrisnya ini armor of God. Armor itu kebanyakan untuk defend. Ada satu yang bukan untuk defend saja. Itu adalah pedang. Ya, pedang bisa buat nangkis, tapi pedang tujuan utamanya apa? Untuk mengalahkan, saudara-saudara. Kalau perisai bukan untuk mengalahkan. Perisai untuk melindungi Anda, defend. Tapi yang terakhir dikatakan adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pedang sekali lagi untuk mengalahkan, saudara-saudara. Di antara semua yang dipakai untuk offense hanya pedang. Nah, yang menarik adalah ini, saudara-saudara. Kita tahu ya, ini kan senjata Allah ya. Pedang. Katakan pedang. Pedang roh. Yaitu, ayo dong yang lebih kenceng dong, yaitu apa? Nah, tapi yang menarik adalah ini, saudara-saudara. Dikatakan begini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah di setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Apakah doa adalah pedang? Bukan. Tapi kok bisa begitu? Karena pedang yang tidak di swing, yang tidak ditusuk, yang tidak dilakukan actionnya, hanya pajangan, saudara. Jadi bagaimana kita bisa offense, mengalahkan musuh itu melalui doa, saudara-saudara. Doanya doa apa? Oh Tuhan, saya minta dong Tuhan naik gaji. Ya boleh aja doa begitu. Tapi doa yang diomongkan ini yang bisa memantahkan benteng-benteng yang kerajaan iblis adalah doa di mana kita memakai pedang roh, yaitu firman, saudara-saudara. Saat Anda digoda, kayak Yesus, dia mengquote firman itu, dia nggak hanya bawa pedang, dia pakai pedang, saudara-saudara. You guys get it? Nah, jadi penting untuk kita belajar doa, dan doa yang bersatu dengan firman itu sangat penting. Kalau enggak, doa kita jadi doa me prayer, right? Oh Tuhan berkati saya, lindungi saya, biar besok saya naik promosi, biar saya sehat, biar saya apa lagi? Ya udah, besok di extend sedikit, biar istri saya, suami saya, anak saya, kersel saya, udah. Tapi apakah itu? Tidak kan? Nah, jadi Pastor Tom sudah ngomong bahwa kita ini penting sekali. Walaupun kita mengajar basic foundation tentang fasting and prayer sudah 4 minggu, ini harus terus dilanjutkan. Kita untuk apa kita belajar berpuasa kalau kita tidak berpuasa? Amin. So sekarang minggu depan ini kita akan mulai. Bahkan minggu depan. Besok. Besok kalau Anda mengikuti kalender Yahudi, malam ini saudara, malam ini udah besok. Nah, jadi amin. Kuncinya ya udah kita langsung aja cepet ya. Jadi jangan lupa saudara-saudara berdoa dan berpuasa. Kenapa saya men-take time juga untuk sharing sesuatu yang buat bulan lalu? Karena kemarin saudara jam 3 pagi, properti kita itu, kan kemarin ini ada modular yang mau dibawa ya. Ada subkontraktor kita yang bawa truknya ditaruh di sini dan sebagainya, saudara. Kemarin jam 3 pagi, jam 12 malam, ada segerombolan orang, 1 mungkin atau 2 yang datang.
dia meng-cut gate kita saudara-saudara. Dipotong itu. Gembok yang besar itu dipotong saudara. Terus jam 3 pagi datang lagi. Itu truknya yang punyanya subkontraktor kita itu dicuri saudara. Bukan hanya itu, ada hal-hal tertentu yang dicuri tapi dia tidak berani masuk ke dalam sanctuary and the office. Tapi ini terjadi baru kemarin. Nah, ini ngomong apa? Firman Tuhan melalui prophetic word dari Cindy Jacob bilang, Paul, itu Pastor Paul tentunya. Ini delay ini karena peperangan rohani. Ini baru kita, ini sudah, Anda tahu nggak sekarang nggak ada modular, kita nggak bisa go back, udah nggak ada, kita harus bangun. Dan sama seperti cerita di firman Tuhan banyak kali saat Tuhan mau melakukan sesuatu, iblis juga akan menghalangi. Itu adalah peperangan rohani yang Anda tidak bisa lihat. Bagaimana kita mau ini? Apakah cukup dengan nyewa satpam, saudara? Ada hal tertentu yang kita bisa hindari dengan nyewa satpam, tapi ada hal rohani yang Anda tidak tahu. Mungkin yang akan menghalangi Anda dan saya. Nah itu makanya kita harus sekarang pakai senjata kita itu. Firman Tuhan. Yaitu diaplikasikannya di dalam mana? Di dalam doa dan puasa. Amin. Nah, jadi di kitab Nehemia, Nehemia. Saat Nehemia ini dikasih favor dari raja dan diizinkan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan sebagainya. Dan nanti dia ada Esra dan sebagainya. Langsung begitu dia mau bangun, ada Sanbalat, ada Tobias, ada orang-orang yang mewakili kuasa gelap. Yang mau menghalangi, mendelay, membuat Anda frustasi, menggagalkan. Tapi Alkitab sudah menuliskan dengan jelas. Siapa yang menang? Tuhan yang menang. Umat Tuhan yang menang. Oleh karenanya itu saudara-saudara, saat kita ini berdoa berpuasa, Anda harus do it with a purpose. Kan Pastor Paul bilang ya, puasa itu harus ada tujuan rohaninya. Menekatkan diri kepada Tuhan, mau mengenal hatinya Tuhan, mau lebih haus lagi sama Tuhan. Tapi juga Anda bisa doakan supaya rencana Tuhan terjadi saudara-saudara. Ini kita tuh bangun bukan untuk iseng-iseng Tuhan, supaya iseng-iseng saudara, bukan supaya keren gitu, bukan. Ini buat anak-anak Anda dan saya. Supaya mereka bisa dibangun, dan itu juga buat kita supaya kita bisa ada training lebih banyak. Karena apa? Sekarang mau meetingannya susah. Gak ada tempat. Nah ini ada rencana Tuhan. Jadi Anda dan saya akan doakan dan kita akan berpuasa. Amin. Nah dengan itu jangan lupa juga hari Jumat make time. Kalau Anda bisa make time. Mulai sekarang Anda harus tahu setiap acara doa puasa kita, kalau ada acara seperti ini selalu 3 jam saudara. Jam 8 sampai jam 11. Karena apa? Kadang-kadang kita harus belajar untuk enggak 5 minute God, Tuhannya itu 5 minute aja gitu. Ada kan buku yang dibilang apa in 5 minutes, apa belajar apa, kita biasa begitu. Pengennya tuh cepet. Padahal firman Tuhan banyak mengatakan tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Mencari Tuhan. Amin. Oke, saya akan mulai sekarang. Timernya masih 45 menit, berarti masih boleh 45 menit lagi, amin. Enggak. So this month topic the joy of serving ya. Hari ini saya akan berbicara, topiknya adalah servanthood, a kingdom culture. Melayani suatu budaya kerajaan Allah, amin. Kita akan langsung ya. Keluaran 12. Kok nggak bisa ya? Sorry. Boleh diklik. Thank you. Keluaran 12. Lalu dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulanmu. Ini akan menjadi bulan pertama bagi setiap tahun. Nah ini ceritanya ini pas sebelum tulah ke-10. Pas sebelum malaikat Tuhan berkeliling di Mesir dan membunuh orang-orang sulung. Anak-anak sulung. Lalu dikatakan demikian bahwa hari ini Tuhan bilang
hari ini tuh jadi bulan baru. Tadinya itu bulannya lain saudara. Tuhan, Anda harus get it. Ini masih di Mesir ya. Ini masih di Mesir saat Tuhan itu bilang kita bersiap. Itu langsung dibilang tahun baru. Belum nyebrang Laut Merah by the way. Dia bilang demikian, katakanlah tiap tanggal 10 bulan ini, supaya lebih gampang sini ya. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba per keluarga ya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun dan so on. Harus dikurung, harus dibiarkan tinggal bersama keluarga itu selama 4 hari. Tanggal 10 ngambil domba yang umurnya setahun, yang tidak bercacat, tidak bercela, lalu disuruh tinggal di keluarga ini 4 hari. Karena hari keempat akan disembelih. Lalu darahnya ditaruh di tiang pintu. Dan Anda tahu ceritanya, kalau Anda sudah dengar ceritanya, intinya malaikat Tuhan bergerak and then membunuh anak-anak sulung, tapi yang ada darah anak domba ini semuanya selamat saudara-saudara. Besoknya langsung, actually besoknya untuk jadwalnya kita ya. Tapi kalau kalender Ibrani, dia kan lagi melakukan ini, itu kan malam, itu hari yang sama saudara-saudara. Paginya itu hari yang sama, langsung disuruh keluar dari Mesir saudara. Jadi ini penting sekali, saya akan jelaskan ya. Dan terus perintah Tuhan adalah setiap tahun setelah itu harus dirayakan hal yang sama. Nah ini, domba yang umurnya setahun kira-kira bentuknya seperti ini. Saya punya cerita saudara. Ini cerita kejadian nyata dalam kehidupan saya. Mama saya suatu ketika mungkin lagi agak kurang sehat gitu, gak enak badan apa gimana ya. Terus temennya bilang gini, oh kamu harus makan ayam khusus, you know. Jadi gini deh katanya, ya ini kan untuk jangka panjang. Jadi bukannya dibikinin sop ayamnya saudara, temennya ini ngasih anak ayam. Bener, anak ayamnya tapi gak yang kecil, yang udah lumayan besar ya. Terus jadi waduh kok jadi punya ayam sekarang 1 biji gitu kan. Tiap hari dikasih makan, terus kalau malam dikurung, tiap hari dikasih makan, malam dikurung, dipanggil gak mau datang, dia takut kan. Ya tapi setelah kira-kira sebulan, dia jadi besar saudara. Jadi tujuannya apa? Untuk dimakan saudara. Tapi karena udah setiap hari ketemu saudara. Saya bilang ke mama saya, "Mah, whatever it is, jangan dipotong. Kasih kembali aja." Akhirnya dikembaliin saudara. Nah ini domba ini disuruh tinggal bersama keluarga ini 4 hari saudara. Jadi ada mungkin keluarga yang ngasih nama mungkin dombanya ini siapa. Tapi yang sedih adalah setelah menjadi anggota keluarga, hari keempat ini harus disacrifice untuk perlambang penebusan dosa Anda. Nah, kita akan jump forward 1300 tahun ya kira-kira. Ini Matius 21, ini ada ceritanya, Anda tahu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke sana dan minta apa? Minta keledai. Anda tahu ceritanya? Lalu ini saya kasih tahu gambarnya aja. Nah jadi Alkitab menyatakan, di Alkitab Anda dan saya kalau bahasa Indonesia judulnya adalah Yesus dielulukan di Yerusalem. Bahasa Inggrisnya Jesus comes to Jerusalem as King. Anda tahu yang terjadi saat dia ini naik ke atas keledai, orang-orang sudah menunggu. Dan mereka pakai palem saudara-saudara. And then mereka berkata, Hosana, Hosana. Anda tahu nggak hari itu di mana Yesus itu masuk, itu hari ke-10 bulan Nisan, bulan 1. Bulan ke-10 hari ke-10 bulan 1 apa yang terjadi? Setiap tahun harus ngapain? Milih domba yang akan dipersembahkan. Mereka sudah
Kemungkinan besar setiap keluarga sudah punya dombanya. Tapi yang mereka tidak tahu saat mereka welcome Jesus, itu mereka actually pilih domba Allah yang akan mati buat Anda dan saya forever. Dan yang powerful lagi adalah apa saudara? Hari ini itu hari itu. Hari ini itu tanggal 10 bulan Nisan saudara-saudara. Ini Minggu Palem hari ini. Saudara, hari ini kita tadi merayakan Yesus. Karena apa? Yesus sudah hadir dan sudah mati buat Anda dan saya. Ini sesuatu yang powerful yang jangan sampai Anda miss saudara-saudara. Dia, ayam aja saya nggak tega saudara. Tapi ini anak domba yang tak bercacat tak bercela, dia bilang, saya harus mati supaya kamu bisa hidup. Amin. Nah, Markus 10:45 dikatakan demikian. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita merayakan penebusan Tuhan Yesus saudara-saudara. Karya penebusan. Minggu depan kita akan ada special service Resurrection Sunday. Minggu Paskah. Jadi komunian kita alokasikan ke minggu depan. Dan juga untuk hari Jumat saat Jumat Agung saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Nah ini saya mau ngomong sesuai dengan topik servanthood. Tidak hanya kita ngomong tentang penebusan, tapi juga Yesus memberikan contoh bagaimana itu melayani. Nah, servanthood, melayani ini adalah suatu kultur di dalam kingdom of God, di dalam kerajaan Allah, saudara. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Di dunia ini, melayani punya konotasi yang rendah, terutama di Asia. Budak, pembantu, adalah orang-orang yang kita expect untuk apa? Melayani. Kalau Anda punya bisnis, Anda make a lot of money, Anda kerja di tempat yang sangat baik. Kalau Anda pikir orang-orang yang posisinya lebih rendah, mereka yang harus melayani. Orang yang kaya, orang yang berada, orang yang berpengaruh, expect. Di dunia itu bukankah begitu? Begitu posisi semakin tinggi, semakin mereka expect untuk dilayani dan semakin kita harus melayani kan? Tapi bagaimana ceritanya tentang orang-orang di kerajaan Allah, yaitu Anda dan saya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ngomong apa itu budaya. Budaya adalah dikatakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, budaya itu di mana-mana berbeda karena orangnya beda-beda. Tapi kerajaan Allah, kita punya model, saudara-saudara. Katakan kepada kiri kananmu, saya punya model. Siapa di sini yang sudah pernah masuk surga? Saya kasih tahu siapa yang sudah pernah. Yesus. Yesus dari surga, dia datang ke bumi. Jadi kalau misalnya apa yang dia lakukan di bumi, dia bilang di bumi seperti di surga. Dia juga melakukan sesuatu di bumi seperti di surga. Jadi kalau Anda mau mengerti budaya kerajaan Allah, lihat saja kehidupan Yesus, saudara-saudara. Kita lihat dari mana? Dari hidup Yesus. Kita baca bersama-sama Yohanes 13:1-5 supaya cepat langsung saya ini ya. Saya summarize. Sebelum hari Paskah mulai. Ini setelah dia dilulukan, setelah dia di-welcome sebagai raja, Ini waktu perjamuan malam terakhir. Yesus tahu, mari kita baca yang saya kasih warna lain ini. 3, 2, 1. Yesus tahu. Lalu saya lanjutkan, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom mungkin ya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saya mau Anda mengerti satu prinsip yang bagus. Saya belajarnya dari Bill Johnson I think.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bahasa Inggrisnya lain, saudara. Jesus knew that the Father had put all things under His power. Jesus knew that the Father had put all things under His power. Saudara-saudara, Yesus telah diberikan kuasa atas segala sesuatunya. Tapi saat dia dikasih afirmasi kuasanya, posisinya yang begitu tinggi, apa yang Yesus lakukan? Dia melayani. Coba kita kontras dengan yang tadi. Saat orang naik pangkat, apa yang dilakukan? Expect dilayani. Tapi Yesus mengetahui bahwa segala kekuasaan, Bapa sudah menyerahkan segala sesuatu, segala kuasa ke dalam tangannya. Yang dia lakukan malah dia stoop down. Dia berlutut membasuh kaki murid-muridnya. Matius 21. Tadi kita baca, Yesus sudah datang sebagai raja. Yohanes 13 yang kita baca ini. Apa yang dilakukan saat dia itu sebagai raja? Di sini pernah nggak lihat raja coba nuangin something buat somebody? No, raja dilayani. Tapi Yesus memberikan contoh. Raja, anak-anak Tuhan itu harusnya seperti apa? Knowing all that, dia melayani. Jadi prinsip pertama, servanthood is a culture. In the kingdom of God, everyone serves regardless of status. Do you guys get it? Bahasa Indonesianya, saudara-saudara. Melayani itu suatu kultur budaya ilahi, saudara. Di dalam kerajaan Allah, setiap orang melayani tanpa memandang perbedaan status. Karena servanthood di dalam kerajaan Allah bukan posisi, saudara. Itu adalah kultur. Saya tadi ngomong, ini Buckingham Palace. Kita ngomong King Charles. Coba bayangkan King Charles, bukain pintu orang, terus nuangin kamu air gitu. Apakah itu akan terjadi? Tidak akan. Karena kultur dunia bukan kultur ilahi. Tapi Yesus, raja di atas segala raja, dia menunjukkannya supaya apa? Dikatakan demikian. Karena dia bilang gini, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku sudah memberikan suatu teladan bagimu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin, saudara-saudara. Di dalam kerajaan Allah, kita itu di-expect, kita itu diharapkan untuk melayani. Nah, ini ada kata yang amazing. Berbahagialah, bahasa aslinya makarios, artinya apa? Menjadi long, menjadi panjang dan menjadi besar. Itu bahasa aslinya, mak itu. Jadi artinya apa? Anda akan increase. Saat Anda melayani, Anda akan increase. Because serving expand your capacity. Anda tahu kalau Anda punya satu kantong, siapa di sini wanita yang punya tas kecil? Bagaimana supaya tasmu bisa lebih penuh barang, bisa bawa lebih banyak barang? Anda nggak bisa kan? Kalau misalnya tasnya kecil ya semuanya segitu aja. Anda harus ganti tas yang lebih gede, right? Nah, jangan bilang habis kebaktian ini ke suaminya minta beli tas yang baru, saudara. Bukan itu tujuannya. Nah, ini kita itu di dalam, Anda sadar nggak dalam kehidupan Anda dan saya, kita itu punya kapasitas. Anda sadar? Di dalam kehidupan Anda mau bekerja keras segimanapun, Anda ada kapasitas. Kalau Anda student, Anda ada kapasitas untuk bisa mengerti itu, ada hal-hal yang mungkin lebih sukar buat Anda daripada buat orang lain. Betul? Saat Anda melayani, saya mau kasih tahu Anda trik, tips, strategi ilahi, prinsip kerajaan Tuhan. Kalau Anda mau di-increase kapasitasnya, belajar melayani. Because serving expand you. Serving expand and increase you. First from the inside. Amen. Siapa di sini yang mau lebih diberkati lagi?
Amin. Belajar melayani. Amin. Matius 20. Ini ceritanya, saya nggak akan bacakan. Ini ceritanya mamanya. Siapa di sini yang punya mama? Semuanya punya mama ya. Itu trick question. Siapa yang punya anak? Nah, ini ceritanya adalah ini seorang mama. Mamanya Iya, ini kan Yakobus dan Yohanes kalau nggak salah ya. Nah, ini anak-anak Zebedeus ini mamanya datang kepada Yesus, lalu mamanya minta sama Yesus. Yesus sudah tahu mau apa. Mau apa tante? Lalu dia bilang gini, "Oh, Tuhan mungkin berilah perintah supaya kedua anakku," ini amazing sebenarnya. "Berikan perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sisi kiri." Ini hebat loh, saudara. Bagaimana dia bisa yakin bahwa Tuhan ini akan punya kerajaan. Tuhan Yesus. Ini iman dan revelation yang luar biasa. Ini bukan muridnya Yesus by the way. Ini mamanya muridnya Yesus. Dia punya pewahyuan dan dia yakin Yesus akan kembali sebagai raja. Ini luar biasa. Dan ini konteksnya juga sama saudara-saudara. Tentang yang tadi yang kita ngomong Yesus di welcome sebagai raja dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi intinya adalah Yesus bilang, "Oh, kamu emang bisa, itu bukan saya yang ngatur, Bapa di surga." Dia bilang gitu. Oh, terus yang lain, murid-murid yang lain, 10 yang lainnya pada marah saudara-saudara. Kesel karena apa? Enak aja lu 2, di kiri kanan gua di mana? Gua nggak mau di luar kan? Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Sebab siapa saja yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang mau menjadi pertama di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang." Amin. Nah, jadi kalau Anda mau diberkati, prinsipnya gampang. Prinsipnya gampang Anda. Melayani, saudara-saudara. I think sudah cukup ya ini tentang ini. Maybe this will be my last point. Maybe. Serve from sonship. Kita ini harus belajar untuk Siapa di sini yang sudah ada pelayanan? Angkat tangan. Oke, good. Kenapa yang nggak angkat tangan? Anda harus tahu satu. Mungkin Anda angkat tangan karena Anda pikir Anda melayani di gereja. Setiap anak Tuhan harus bisa angkat tangan, saya itu melayani. Karena pertama yang kita harus layani adalah Tuhan. Anda melayani Tuhan di rumah saat nggak ada yang tahu saudara-saudara. So jadi sekarang mungkin Anda nggak yakin, tapi juga mungkin beberapa dari Anda baru memulai bagaimana cara melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu simple saudara-saudara. Melayani Tuhan itu simple. Datang kepada Dia. Be with Him. Obey Him. Listen to Him. Nanti kita akan lanjutkan ya. Tapi kita akan balik kepada serve from sonship ini. Kenapa service? Kenapa kalau kita servanthood ini harus dari posisi sonship? Semua yang melayani, Anda sudah mungkin pernah dengar cerita-cerita. Di YouTube atau apa. Oh, dulu saya itu di gereja A. Saya melayani begini. Saya dimanfaatkan atau saya diapakan, terus akhirnya saya pindah, sekarang saya nggak mau melayani lagi. Pertanyaannya, kenapa Anda melayani? Apakah Anda melayani karena disuruh sama pastornya? Apakah karena Anda melayani Tuhan, cinta Tuhan, lalu mendengar bahwa Tuhan bilang, sekarang kamu melayani satu sama lain. Makanya Anda melayani. Tapi banyak orang kepahitan sama gereja saudara-saudara, karena mereka pikir, ya mungkin ada juga sih gereja yang memanfaatkan orang. Tapi puji Tuhan bukan di tempat ini, amin. Kita semua sama-sama melayani, termasuk senior pastor. Dan Anda lihat bagaimana Pastor Paul kerja begitu keras. Buat apa? Supaya kita maju saudara-saudara.
And to be honest, saya belum, mungkin dia salah satu orang yang paling giat di dalam bekerja dari yang saya tahu selama hidup saya, saudara-saudara. Karena dia memikirkan Anda dan saya, benar-benar. Nah, so kita semua pelayan termasuk saya. Jangan bilang hamba Tuhan tapi nggak mau melayani. Amin. Nah, serve from sonship ini penting karena apa? Kalau kita serve dari posisi yang lain, Anda bisa salah. Mulainya harus dari sini. Kita ambil contoh. Lukas 10, ini contoh tentang anak yang hilang. Tapi kita nggak akan bahas tentang anak yang hilang. Anak yang nggak hilang. Nah, diceritakan setelah anak yang hilang ini pulang dan bapak ini bersuka cita. Wah, anak yang mati telah hidup kembali, dia kembali, Tetapi anak yang sulung yang berada di ladang ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan sebagainya. Ada apa ini katanya? Lalu dikatakan, oh anakmu itu kembali, adikmu itu kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk. Dan ia mendapatnya kembali dalam keadaan yang sehat. Anak sulung itu lalu apa? Marah. Dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar memujuknya. Tetapi ia menjawab demikian. Lihat, setelah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Aku melayani Tuhan. Melayani apalah. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini amazing kan? Semua yang dilakukan, yang disuruh dilakukan loh saudara-saudara. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, dia melayani dari identitas seorang budak atau seorang hamba, saudara. Dia bukan melayani sebagai kultur di dalam kerajaan Tuhan bahwa karena saya anak, saya dengan sukacita melayani. Karena ini punya saya. Anda tahu nggak kalau Anda baca sebelumnya, ini harta benda bapaknya itu udah dibagi-bagi, saudara. Dia dapat 2/3-nya, yang anak terhilang dapat 1/3-nya cuman. Semuanya dikasihin dia, tapi dia karena punya mentality budak, saudara-saudara. Walaupun itu punya dia merasa diperbudak. Kalau Anda melayani Tuhan dengan posisi yang seperti itu, Anda tinggal tunggu waktu Anda burnout. Oh, gereja minta apa lagi sih? Ini ada doa lagi, udah tahu pelayanan banyak dan sebagainya. Loh, Anda itu melayani karena Anda adalah anak. Anda dan saya adalah anak. It's a joy. Karena apa? Ini milik kita. Bukan milik siapa-siapa. Saudara, kerajaan Tuhan itu milik Tuhan dan Tuhan telah menunjukkan. Luar biasa. Yesus, dia bilang, aku, ada gak ya ayatnya? Kalau ada ya nanti diulang. Tapi kalau gak ada, Yesus katakan, oh ada deng nanti. Itu intinya adalah begini. Intinya adalah aku akan taat, aku melakukan apa yang aku lihat Bapakku lakukan. Bukan Tuanku lakukan. Bapak saat dia menunjukkan ketaatan ini sebagai anak, saudara-saudara. Anda coba saat ini renungkan waktu sejenak. Anda kalau di pelayanan saat ini, apakah Anda burnout? Apakah Anda merasa, oh saya udah capek banget nih. Go back to the question. Kenapa Anda mau melayani? Siapa yang Anda layani? Mungkin Anda burnout karena Anda pikir Anda melayani Pastor Paul. Atau Pastor Tom. Atau your care leader. Apakah kamu sadar kamu itu melayani Tuhan? Amin. Kamu anak. Kita bukan hanya anak, nanti saya akan baca ayatnya lagi luar biasa. Anak yang tidak terhilang ini terhilang. Separah yang hilang. Karena di rumah juga bisa hilang. Jangan sampai di gereja ini ada saudara-saudara. Anda yang setia melayani Tuhan puluhan tahun. Anda tidak tahu Anda itu anak dan Anda itu melayani karena takut. Takut gak diberkati. Waduh, nanti kata care leader kalau gak melayani, waduh nanti gak bisa diberkati. Atau ya mungkin care leadernya gak ngomong gitu ya. Tapi ya Anda tahu sendirilah maksudnya apa. Jangan. Kita itu Tuhan panggil melayani karena Yesus sudah menunjukkan modelnya. Dan itu adalah culture di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Ini ada kata-kata yang bagus. If we embrace the reality of servanthood without revelation of sonship. Saat itu kalau kita itu melayani tidak dengan kesadaran bahwa kita itu anak. Kita sudah mengambil
slave mentality. Mentality sebagai budak. Budak maunya apa? Maunya kabur. Atau kenapa saya diinjak-injak terus dan sebagainya. Tapi jika kita merangkul realitas bahwa kita itu pertama adalah anak. Lalu mengerti bahwa sebagai anak kita ini harus melayani. Oh, salah, terbalik. Kalau kita hanya ambil anak saja. Oh, saya ini anak. Tapi tidak mengambil posisi sebagai melayani. Hati yang mau melayani. Kita itu menjadi spoiled mentality. Di Amerika banyak yang seperti ini, saudara-saudara. Semua, wah, mana my right. Ini karena ini. Men, kita jangan mentalitas manja atau mentalitas budak. Kita harus melayani dari posisi sebagai anak. Alkitab berkata demikian. Galatia 3:26. Tetapi sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Siapa yang punya iman di dalam Yesus Kristus angkat tangan. Ya. Amin. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita untuk berseru Aba Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melayani anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Saudara, again ya, jangan kita berpikir, jangan bilang, oh Pastor Dion bilang kita nggak lagi melayani, bukan hamba. Bukan itu. Kita harus pertama yang kita mengerti adalah kita ini, Tuhan Bapa bilang, Roh Kudus saja bilang kita ini anak. Tapi pelayanan tidak pernah boleh luntur mengalir di dalam kehidupan kita. Yesus saja sebagai raja di atas segala raja melayani. Amin. Oke. The last point. Serving God is fueled by love. It starts through obedience. Kalau Anda mencoba untuk mentaati Tuhan dengan cara yang lain, Anda akan menghadapi kesulitan. Siapa di sini yang pernah ngerasa bosnya, wah saya udah kasih yang terbaik nih, yang terbaik. Terus dia minta yang lebih lagi, Anda berpikir ini kebangetan. Bedanya apa kalau Anda menikah sama pacar Anda? Bedanya adalah gini. Bedanya adalah kasih itu bisa membuat Anda do yang orang normal lainnya tidak akan mau lakukan. Karena apa? Waduh, too much. Waduh, ngurusin anak 24 jam. Kenapa Anda mau melakukannya? Karena cinta, kasih. Karena kasih. So, kalau kita mencoba melayani, tidak ada kasih dan tidak ada ketaatan, ini dua hal yang penting sekali. Nggak bisa bertahan lama, saudara. Anda akan suatu waktu berkata, Tuhan, too much. I'm gonna quit. Waduh, ini care cell leader suruh saya berpuasa lagi sekarang. Waduh, udah tahu gue lagi kurus. Ya. Sama, saya juga kurus, saudara. Nggak apa-apa. Yang penting secara rohani kita tambah bertumbuh, amin. Bukan 40 hari, saudara. Bilang sama neighbormu bukan 40 hari. Come on. Yohanes 5 dikatakan, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Bapa juga kerja, dan Yesus taat bukan karena Bapa mecut dia sebagai master. Enggak. Tentunya dia dan Bapa satu ya. Jadi dengan konsep ini, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Tetapi dunia tahu aku mengasihi Bapa dan aku melakukannya segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku. Jadi bagaimana supaya Anda bisa melayani lebih lanjut, lebih luar biasa? Anda harus belajar taat. Bagaimana Anda bisa melayani Tuhan? Taat. Tapi taat tanpa kasih tidak bisa. Saya pernah ceritakan om saya yang sekolah di UGM Jogja ya. Terus dia pacarnya di Kutuarjo atau di mana gitu. Itu intinya jauh, saudara. Dia naik sepeda 6 jam kalau nggak salah apa gimana gitu. Jauh banget. Yet karena dia apa? Naksir, saudara.
Itu dia naik sepeda 12 jam pulang pergi dia lakonin. Kok bisa begitu? Karena kasih. You cannot go beyond your love for God. Your obedience cannot go beyond your love for God. So ada mungkin saudara yang berkata, aduh saya mau tapi gimana ya, kok saya kayaknya kurang mengasihi Tuhan. Itu puji Tuhan kalau Anda bisa berkata demikian. Itu adalah awal pertobatan. Saya kasih tahu caranya. Mulai berpuasa. Itu akan increase capacity. Mulai melayani saudara-saudara. Layani orang yang Anda tidak sukai. Itu Anda akan dikasih kekuatan, dikasih otoritas. Amin. Ingat, Yesus mengerjakan, dia taat. Karena dia mengasihi Bapa. Dan dia juga taat melihat apa yang Bapa tunjukkan. Dia tidak pernah melihat Tuhan sebagai Tuhan yang mengharuskan Anda. Oh harus begini, harus perpuluhan, harus ini. Loh ini bukan untuk itu untuk Anda. Think about it. If Anda sebagai parents, ada nggak kadang-kadang anak Anda nggak senang, disuruh jangan kamu gini. Tobi ya anaknya. Tobi nggak boleh. Di dalam hatinya si Tobi kan, kenapa sih bapak gua nggak boleh, you know? Tapi setelah dia dewasa dia akan mengerti. Ini buat kebaikannya dia. Jadi prinsip rohani yang menurut Anda susah, perpuluhan, melayani, berkorban, mengampuni, hidup kudus. Semua ini buat siapa? Buat Tuhan? Enggak, Tuhan udah Tuhan. Dia nggak jadi lebih kudus kalau Anda melakukan itu. Dia nggak jadi lebih diberkati. Ini buat siapa? Say to your neighbor, buat kamu. Yang satunya bilang buat saya. Amin. Ata, can I have you to come? The last one, saya nggak akan panjang, saudara. Well, udah panjang juga sih. Serving with others. Serving others, salah itu ya. Serving others start with compassion. Markus 6. Saya nggak usah bukakan ayatnya. Markus 6. Yesus sudah capek. Dia bilang ke murid-muridnya, ayo kita istirahat, naik kapal. Saat mereka tahu bahwa Yesus itu mau kemana, mereka ngejar dari darat, saudara-saudara. Pas Yesus sampai, udah ditungguin sama orang-orang yang sama. Istirahatnya nggak jadi. Tapi apa dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Sebagaimana Bapa berbelas kasih kepada Anda dan saya, saudara-saudara. Kita perlu punya belas kasihan untuk saudara-saudara kita. Mungkin teman kerja Anda yang Anda gak sukai. Mungkin atasan Anda yang mungkin menekan Anda. Tanpa Anda tahu apa yang terjadi dalam roh, mungkin ada peperangan rohani. Yang jika Anda menangkan dulu, ini mungkin bakal jadi the next orang yang akan dibaptis di tempat ini, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Boleh kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Bapa. Buka hatimu, angkat tanganmu. Oh Tuhan, katakan ini aku Bapa. Oh ini aku Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami diingatkan ini adalah Minggu Palem. Hari di mana Yesus datang sendiri. Bukan dia dipaksa oleh kita. Bukan kita pilih dan kita paksa dia untuk mati buat kita. Dia datang sendiri, saudara-saudara. Sama seperti Abraham yang tidak mencari domba yang terikat tanduknya itu. Domba itu datang sendiri. Yesus datang sendiri dalam kehidupan Anda dan saya. Supaya kita yang harusnya dihukum, kita mengalami hidup yang kekal. Kita yang begitu berdosa, Tuhan mau ampuni dan tebus. Dan berikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Ada yang berkata amin. Oh Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu. Hari ini Tuhan kami diingatkan kembali. Kami mengucap syukur. Kami ucapkan syukur. Bagaimana kalau kita saat ini 1 menit ke depan. Ayo kamu ucapkan syukur dengan mulutmu sendiri. Ucapkan syukur, terima kasih bahwa engkau sudah diterima
Engkau sudah ditebus, engkau sudah diampuni, engkau sedang direstorasi. Oh rabashoka rabasheka rabasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah datang dan engkau sudah mati. Engkau sudah mengampuni, tapi lebih daripada itu engkau sudah bangkit supaya kehidupan kami pun bangkit kembali. Saudaraku, aku mau menyampaikan kepada setiap Anda, God love you so much. None of us, tidak ada di antara kita yang akan mau datang untuk spesial mati untuk orang lain. Tapi Yesus, Dia datang spesial. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau, ya kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tapi kami adalah anak, so biar DNA ilahi ini, biar kultur ilahi ini Tuhan, oh meluap buat dari setiap roh jiwa hati kami Tuhan. Biar umat-Mu di tempat ini Tuhan, first know how to serve God, tahu bagaimana melayani Tuhan. Dan yang kedua tahu bagaimana saling melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati kami, give us grace, empowerment saat kami mau masuk dalam puasa. Oh Tuhan, kami berdoa, mari kita satukan hati kita berdoa untuk building kita ini. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Rencana Tuhan tidak akan get delayed. Rencana Tuhan tidak akan digagalkan. Rencana Tuhan pasti terjadi. Segala intimidasi. Oh rabashokaralabaralamasya. Intimidasi kepada leader-leader, kepada para pastor. Oh intimidasi kepada gedung-gedung ini, kepada kehidupan Anda dan saya. Oh segala spiritual warfare. Oh right now Tuhan, kami angkat kepadamu. Oh Yesus bilang, it is finished. Dia sudah menang. Oh Tuhan, saat ini segala kami dispatch the angels of God. Oh God, arrest the power of the enemy Tuhan. Oh Tuhan, biar umat-Mu disembuhkan, diselamatkan, dibangkitkan, dan biar project Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Berkati umat-Mu saat mereka keluar dari tempat ini. Keluar mereka sadar mereka itu anak yang tahu bagaimana melayani Tuhan. Mereka akan tahu the joy of serving. Mereka akan melayani dengan sukacita karena berkat Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bapa, bless your people as they live this place. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin dan sorak-sorai buat Tuhan. Praise the Lord. Amen.